Gus Samsudin bebas dari jerat hukum, si pemotong video harus bertanggung jawab. Banyak YouTuber terkenal ternyata lakukan hal yang sama, gitu. Mas Ahmed dan Mas Roy, tanggapan panjenengan gimana ini? Menurut mas-mas kalian ini? Tadi gimana Mas Yan tadi? Harus ini Gus Samsudin bebas dari jerat hukum, si pemotong video ini harus bertanggung jawab. Karena kan ini viralnya karena pemotong video yang kampret itu. Nah. Banyak kreator-kreator lain membuat yang nggak senonoh, lebih seks-seksnya banyak lah gitu. Jadi memang tanggapan saya di sini, setelah nanti semuanya terbukti Abah itu benar, setelah nanti terbukti semuanya itu ada oknum di sini yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan Abah ke dalam jeruji panas, ke dalam jeruji dingin, ya mungkin nanti akan ada oknum yang benar-benar harus bertanggung jawab akan kesalahannya. Betul. Karena ini bisa mengganggu atau bisa nanti menjalar kemana-mana pun. Nanti konten-konten yang lain akan juga terjerumus kalau oknum ini tidak bertanggung jawab. Jadi untuk para oknum, sebelum ini kenyataannya benar, Abah tidak bersalah, segeralah menyerahkan diri. Jangan sampai nanti Anda menyesal. Karena dia sanggup memecah. Mas Roy, berarti secara tidak langsung kejadian yang menimpa Abah ini menjadi momok ketakutan bagi youtuber lain dong yang terkenal yang gendernya sama kayak Abah hampir. Pasti. Gitu ya. Pasti. Kita gambarkan gini aja, kayak ada motovlog itu Mas Ahmed. Dia asal motovlog dia gaduh, terus ada yang wik-wik. Andai kata itu dipenggal, dipotong, kan itu bisa menetapkan dia sebagai tersangka toh. Ya, betul. Nah, kan gitu ya. Betul. Nah, jadi banyak lain gitu. Ada spiritual lain yang mendatangi perempuan yang katakan dia mesum dan lain-lain, itu pun juga bisa kena juga gitu. Makanya konten-konten kreator lain itu ya kalau bisa membantu kita untuk mencari tahu siapa oknumnya dan menyadarkan siapa oknumnya. Karena ini nanti bisa menjerumus dan merembet kemana-mana. Bukan atau hanya Gus Samsudin bersatu saja. Boleh enggak bersatu gitu youtuber yang mungkin yang dulunya bersama Abah atau pernah kolaborasi dengan Abah. Justru itu bisa lebih menguatkan kita. Untuk lebih menguatkan kita agar konten-konten kita bisa lebih terjaga, tidak mengalami hal-hal yang sama. Cukup Abah saja. Jadi di sini sebenarnya sudut pandangan kita, Abah ini udah sebagai bukti oknum itu sangat membahayakan. Dia seperti wabah, ya dia mengalahkan wabah zombie, ya. Yang dimana posisinya di sini kalau oknum ini tidak kita cari tahu, kita serahkan ke pihak yang berwajib, akan terus dia merembet kemanapun, ke konten kreator manapun. Mas Ahmed diperlihatkan lagi foto-fotonya itu. Ya. Jadi Mas Roy, ini kan yang dekat sama Gus Samsudin itu banyak sekali ya. Konten kreator itu banyak sekali. Ya. Berarti dengan mendukung Abah, berarti secara tidak langsung mereka juga melindungi konten-konten mereka sendiri juga. Ya, itu pasti. Itu udah pasti Mas An. Oke. Gimana ini foto-fotonya tadi sudah di print ya? Ya. Makanya kalau dibilang ya Mas Roy, ini kontennya Abah memang semuanya seperti ini loh. Memang ya seperti itu ya, cerita. ada masalah ya, ada kesalahpahaman, ada fitnah dan lain-lain. Abah yang menyelesaikan itu. Makanya saya lucu juga. Dia berusaha di konten itu menyadarkan orang yang berbuat tidak di luar agama lah. Mas Roy tadi kembali lagi katanya menyerahkan dirilah si pemotong video. Emang kalau misalkan lah pemotong video menyerahkan diri, Abah memang akan terbebas dari jerat hukum atau gimana? Pasti bebas. Abah akan terlepas dari jeratan rasa sakit dia saat ini dirasakan. Sama pemotong video. Nah, yang terpenting seperti ini, para oknum untuk yang memotong video, kalau dia segera menyadarkan dirinya sendiri dan menyerahkan bukti-bukti bahwasan dia memang memotong video kepada pihak polisi, mungkin akan terjadi nanti cuma klarifikasi, nggak sampai nanti jerat hukum yang selanjutnya. Otomatis bisa nanti kita tuh bisa melaporkan kembali oknum-oknum yang memotong video. Seperti itu Mas Iwan. Jadi memang pada intinya sadarkan, kita bisa harus menyadarkan untuk para memotong video. 1, 2 ataupun banyak itu yang memotong video, tapi tetap dia harus sadar. Dia harus sadar sebelum nanti polisi yang akan menangkapnya. Dan ini pasti polisi akan menyelidiki, mencari tahu. Terus ini kalau soal potong-potong video, pesulap merah juga banyak memotong video orang, kemudian dikomentarin. Awal mulai pun itu dia. Gimana itu toh?
Itulah nanti bisa merembet kemana-mana Mas Iwan. Sebenarnya dialah ini yang sebenarnya makanya bisa merembet semua. Apa nanti jangan-jangan dia ini? Kita nggak seujung juga. Bukan ya. dia Kita nggak adalah seujung. tokoh ya. Cuma dia salah satunya yang pernah mengupload. Bukan maksudnya dia ini pesulap merah ini kalau upload pertama itu bukan dia yang memotong video, itu bukan dia, itu viralnya dari Instagram gitu. Maksudnya Tapi dia ini kan yang bagaimana diharapkan, suasana dibuatnya. ini kan yang diharapkan sama pesulap merah Mas Samet terhadap Gus Samsudin, baik itu tutup channel, jangan ngupload lagi, kemudian jadi tersangka di penjara, itu kan harapan dari lama supaya dia nggak dari naik. pesulap merah Ya. gitu loh. Betul. Nah sementara pesulap merah hobinya nyomotin video kemudian dikomentarin, Cutting video ya ya. di cutting video. Yang kreator Ya kan? tidak bisa jadi lain, cuma ngapain kreator lain Ya, aja. kalau pesulap merah ini kontennya itu menjatuhkan konten yang lain, menjatuhkan artis-artis yang punya akun YouTube yang lain. Jadi memang pada intinya pesulap merah ini cobalah memiliki konten kreator itu. Konten kreator ini kan kreasi kita, inisiatif kita. Beda kreator. Ya, ini kita punya kreasi yang kita tumpahkan ke dalam video, bisa kita jadikan dalam video edukasi untuk para penonton kita. Dari imajinasi Jadi kita. saran saya kalau bisa untuk pesulap merah, janganlah lagi seperti itu. Cobalah agak dirubah pola pikirnya dalam berkonten. Gitu loh. Jangan Oke. menyakiti konten-konten kreator yang lain. Karena di agama pun sebenarnya tidak boleh kita saling Tidak jatuhkan boleh orang. menjaling jatuhkan atau Apalagi membongkar sampai- aib orang. Sampai senang dia orang dihukum. Loh Mas Roy, semalam itu Mbah Hilo juga membahas gini loh. Pesulap merah itu hobinya itu ya nyinyirin konten kreator lain, nyudutkan konten kreator lain tanpa memahami isi, tanpa informasi yang berimbang. Artinya kan ada yang baik, ada yang buruk, itu yang buruknya saja dia. Yang baiknya nggak diambilnya. Disinggung Mbah Hilo juga, itu pesulap merah itu kan pakaiannya merah-merah itu ya. Dalam Islam itu Nabi Rasul itu paling benci itu namanya warna merah itu. Itu logo bekas dari setan. Iblis. Merah itu. Jadi Simbol ya, simbol setan. iya. Kalau kita yang suci itu kan putih. Iya. Makanya kita berangkat haji itu pakai putih. Ihram itu. Jadi harapan nih Mas Roy gimana soal Abah ini terkait dengan pemotong video? Iya. Harus menyerahkan diri kah atau coba untuk menutupi apa yang dia lakukan membuat viral itu atau gimana Mbak? Ya mungkin harapan saya yang pertama untuk Abah ya bisa disegerakan untuk terlepas dari jeratan fitnah ini. Iya. Ya saya berharap sih untuk para video yang hobi dalam cutting video, memfitnah konten kreator yang lain, segera dah sadarkan diri sendiri. Sebelum Boleh nanti memotong video asal disertakan link video lengkapnya. Iya, disertakan link Kasih video kalau lengkap. bisa kesimpulan video itu dibuat, tujuan dan maknanya ya Mas. untuk apa? Memberantas kesesatan. Tapi kalau maknanya itu hilang, video aslinya itu tidak disertakan, inilah yang akan menimbulkan persoalan baru. Lebih besar Pak persoalan. Kreator ini termasuk provokator. Gitu ya. Jadi Jadi memecah belah kita sesama manusia. Ya. Oke. Supaya kita semua netizen benci sama Gus Samsudin. Berarti kan ini perbuatan yang dibenci Allah. Membenci sama. ya karena video itu juga, jadi juga. Gus Samsudin ini jadi masuk ke jeruji besi, tercemar nama baik beliau juga kan. Tapi iyalah. Tapi untuk para cutting video ya saya berharap kalau mereka tidak berani untuk menyerahkan dirinya, ya saya berharap mereka bisa buat akun fake yang dimana video-video edukasi yang sebenarnya Abah itu tidak melakukan seperti itu bisa merevisi video yang dia cutting Ya. untuk agar Abah itu bisa terlepas dari beban yang dilakukan oleh cutting video ini. Betul. Itu harapan saya sih. Jadi agar tidak berkelanjutan. Takutnya nanti konten kreator tahu yang lain, tahu hajab akan hajab Anda nanti. Iya. Untuk para cutting video seperti itu. Jadi kalau dari penerawangan panjenengan Abah itu dalam waktu dekat akan bebas apa ora? Gitu. Akan bebas apa tidak gitu Mas? Allah bebas ya kan. Insya Allah kita bilang waktu dekat. Insya Allah juga dalam waktu dekat kita juga nggak bisa, tapi yang pada intinya kita berpositif thinking, kita ikhtiar sama Allah dalam waktu dekat Abah akan terlepas dari jeratan-jeratan Entah itu ditangguhkan penahanannya ditangguhkan gitu ya Mas. penahanannya seperti Oke. itu. Orang baik itu pasti ada aja fitnahan yang muncul di Iya. diri Gus Samsudin termasuk orang yang baik. Ya jangan Dan salah lama. loh, jangan salah para netizen. Kita jangan usah cerita Abah, Rasulullah dulu saja ketika beliau mendakwahkan
ya agama Islam ini untuk ajarannya ke seluruh bumi. Iya. Beliau itu mendapatkan Penuh cacian. cacian yang Diludahi. dibuang, yang dilempari dengan kotoran manusia, diludahi, Tapi di tetap belakang, sabar. tapi tetap sabar. Dan Contoh ini seperti Gus Samsudin masuk sabar. Inilah salah satu sifat Rasulullah yang Iya. melekat di seorang manusia, hamba Allah. Oke, mungkin sampai situ aja Mas, karena sudah malam ini ya, Ya. kita mau istirahat juga. Jadi itulah intinya untuk netizen, jangan mudahlah terprovokasi. Carilah cerita dari awal itu. Jangan melihat percaya langsung dengan potongan. Jadi sampai sini dulu, saya Ahmed dan Mas Roy. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Samsudin bebas dari jerat hukum, si pemotong video harus bertanggung jawab. Banyak YouTuber terkenal ternyata lakukan hal yang sama gitu. Mas Ahmed dan Mas Roy, tanggapan panjenengan gimana ini? Menurut mas-mas kalian ini? tadi gimana Mas Yan tadi? Banyak. Harus ini Gus Samsudin bebas dari jerat hukum, si pemotong video ini harus bertanggung jawab. Karena kan ini viralnya karena pemotong video yang Iya. yang kampret itu. Nah, Banyak kreator-kreator lain membuat yang nggak senonoh, lebih sek-seknya banyak lah gitu. iya. Jadi memang tanggapan saya di sini, setelah nanti semuanya terbukti Abah itu benar, setelah nanti terbukti semuanya itu ada oknum di sini yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan Abah ke dalam jeruji panas, Iya. ke dalam jeruji dingin, ya mungkin nanti akan ada oknum yang benar-benar harus bertanggung jawab akan kesalahannya, karena ini bisa mengganggu atau bisa nanti menjalar kemana-mana pun. Nanti Iya, konten-konten yang lain akan juga terjerumus kalau oknum ini tidak bertanggung jawab. Jadi untuk para oknum, sebelum ini kenyataannya benar, Mbak Abah tidak bersalah, segeralah menyerahkan diri. Jangan sampai nanti Anda menyesal. Karena dia Oke. tuh selalu memecah. Mas Roy, berarti secara tidak langsung kejadian yang menimpa Abah ini menjadi momok ketakutan bagi youtuber lain dong yang Ya. terkenal yang gendernya sama kayak Abah hampir Pasti, gitu ya. pasti. Kita gambarkan gini aja, kayak ada motovlog itu Mas Ahmed. Dia asal motovlog dia gaduh, terus ada yang wik-wik. Andai kata itu dipenggal, dipotong kan itu bisa menetapkan dia sebagai tersangka toh. Ya, betul, Nah, kan gitu ya. betul, betul. Nah, jadi banyak lain gitu. Banyak Ada lain. spiritual lain yang mendatangi perempuan yang katakan dia mesum dan lain-lain, itu pun juga bisa kena juga gitu. Makanya konten-konten kreator lain itu ya kalau bisa membantu kita untuk mencari tahu siapa oknumnya dan menyadarkan siapa oknumnya. Karena ini nanti bisa menjerumus dan merembet kemana-mana. Bukan Atau hanya Gus Samsudin bersatu boleh enggak bersatu gitu, youtuber yang mungkin yang dulunya bersama Abah atau pernah kolaborasi dengan Abah. Justru itu bisa lebih menguatkan kita, untuk lebih menguatkan kita agar konten-konten kita bisa lebih terjaga, tidak mengalami hal-hal yang sama. Cukup Abah saja. Jadi di sini sebenarnya sudut pandangan kita, Abah ini udah sebagai bukti oknum itu sangat membahayakan. Dia seperti wabah, ya dia mengalahkan wabah zombie, ya. Yang dimana posisinya di sini kalau oknum ini tidak kita cari tahu, kita serahkan ke pihak yang berwajib, akan terus dia merembet kemanapun, ke konten kreator manapun. Mas Ahmed diperlihatkan lagi foto-fotonya itu. Ya. Tuh, jadi Mas Roy, ini kan yang dekat sama Gus Samsudin itu banyak sekali ya. Konten kreator itu banyak sekali. Ya. Berarti dengan mendukung Abah, berarti secara tidak langsung mereka juga melindungi konten-konten mereka sendiri juga. Iya, itu pasti. Pasti Itu udah ya? pasti, Mas An. Oke. Gimana ini foto-fotonya tadi sudah di print ya. Ya. Makanya kalau dibilang ya Mas Roy, ini kontennya Abah memang semuanya seperti ini loh. Memang ya seperti itu Ya, alur cerita. ada masalah ya, ada kesalahpahaman, ada fitnah dan lain-lain. Abah yang menyelesaikan itu. Makanya saya lucu Intinya juga. dia berusaha di konten itu menyadarkan orang yang berbuat tidak di luar agama lah. Ya. Mas Roy tadi kembali lagi katanya menyerahkan dirilah si pemotong video. Emang kalau misalkan lah pemotong video menyerahkan diri, Abah memang akan terbebas dari jerat hukum atau gimana? Pasti bebas lah. Abah akan terlepas dari jeratan rasa sakit dia saat Udah ini ada dirasakan. klarifikasi sama pemotong Ya. video. Nah, yang terpenting seperti ini, para oknum
untuk yang memotong video, kalau dia segera menyadarkan dirinya sendiri dan menyerahkan bukti-bukti bahwasan dia memang memotong video kepada pihak polisi, mungkin akan terjadi nanti cuman klarifikasi, nggak sampai nanti jerat hukum yang selanjutnya. Otomatis bisa nanti kita tuh bisa melaporkan kembali oknum-oknum yang memotong video. Seperti itu Mas Iwan. Jadi memang pada intinya sadarkan, kita bisa harus menyadarkan untuk para memotong video. 1, 2 ataupun banyak itu yang memotong video, tapi tetap dia harus sadar. Dia harus sadar sebelum nanti polisi yang akan menangkapnya. Dan ini pasti polisi akan menyelidiki, mencari tahu. Terus mencari tahu. Ini kalau soal potong-potong video, pesulap merah juga banyak memotong video orang, kemudian dikomentarin. Awal mulai pun dia. Itu gimana itu toh? Itulah nanti bisa merembet kemana-mana Mas Iwan. Sebenarnya dialah ini yang sebenarnya makanya bisa merembet semua. Apa nanti jangan-jangan dia ini? Kita nggak seujung juga. Bukan dia Kita adalah tokoh ya. Cuma dia salah satunya yang pernah mengupload. Bukan maksudnya dia ini pesulap merah ini kalau upload pertama itu bukan dia, yang memotong video itu bukan dia, itu viralnya dari Instagram gitu. Maksudnya ini kan yang diharapkan, ini kan yang diharapkan sama pesulap merah Mas Ahmed terhadap Gus Samsudin, baik itu tutup channel, jangan ngupload lagi, kemudian jadi tersangka di penjara, itu kan harapan dari lama dari pesulap merah, gitu loh. Nah sementara pesulap merah hobinya nyomotin video, kemudian dikomentarin. Cutting video ya, di cutting video. Kreator ya kan? Bisa jadi lain, cuma ngapain kreator lain aja. Kalau pesulap merah ini kontennya itu menjatuhkan konten yang lain, menjatuhkan artis-artis yang punya akun YouTube yang lain. Jadi memang pada intinya pesulap merah ini cobalah memiliki konten kreator itu. Konten kreator ini kan kreasi kita, inisiatif kita. Ya, ini kita punya kreasi yang kita tumpahkan ke dalam video, bisa kita jadikan dalam video edukasi untuk para penonton kita. Jadi menurut saran saya kalau bisa untuk pesulap merah, janganlah lagi seperti itu. Cobalah agak dirubah pola pikirnya dalam berkonten, gitu loh. Jangan menyakiti konten-konten kreator yang lain. Karena di agama pun sebenarnya tidak boleh kita saling boleh menjaling jatuhkan atau membongkar aib orang. Sampai senang dia orang dihukum. Loh Mas Roy, semalam itu Mbah Hilo juga membahas gini loh. Pesulap merah itu hobinya itu ya nyinyirin konten kreator lain, nyudutkan konten kreator lain tanpa memahami isi, tanpa informasi yang berimbang. Artinya kan ada yang baik, ada yang buruk, itu yang buruknya saja dia. Yang baiknya nggak diambilnya. Disinggung Mbah Hilo juga, itu pesulap merah itu kan pakaiannya merah-merah itu ya. Dalam Islam itu Nabi Rasul itu paling benci itu namanya warna merah itu. Itu logo bekas dari setan. Merah itu. Jadi simbol setan. Iya. Nah, kita yang suci itu kan putih. Makanya kita berangkat haji itu pakai putih, ihram dulu. Jadi harapan nih Mas Roy gimana soal Abah ini terkait dengan pemotong video? Harus menyerahkan diri kah atau coba untuk menutupi apa yang dia lakukan membuat viral itu atau gimana Mbak? Ya mungkin harapan saya yang pertama untuk Abah ya bisa disegerakan untuk terlepas dari jeratan fitnah ini. Ya saya berharap sih untuk para video yang hobi dalam cutting video, memfitnah konten kreator yang lain, segera sadarkan diri sendiri. Sebelum boleh memotong video asal disertakan link video lengkapnya. Disertakan kasih kalau bisa kesimpulan video itu dibuat, tujuan dan maknanya ya Mas. Untuk apa? Enggak. Tapi kalau maknanya itu hilang, video aslinya itu tidak disertakan, inilah yang akan menimbulkan persoalan baru. Lebih besar Pak persoalan. Kreator ini termasuk provokator. Gitu ya. Jadi memecah belah kita sama manusia. Supaya kita semua itu benci sama Gus Samsudin. Berarti kan ini perbuatan yang dibenci Allah. Membenci sama. Iya, karena video itu juga jadi Gus Samsudin ini jadi masuk ke jeruji besi, tercemar nama baik beliau juga kan. Tapi untuk para cutting video ya saya berharap kalau mereka tidak berani untuk menyerahkan dirinya, ya saya berharap mereka bisa buat akun fake yang dimana video-video edukasi yang sebenarnya Abah itu tidak melakukan seperti itu bisa merevisi video yang dia cutting untuk agar Abah itu bisa terlepas dari beban yang dilakukan oleh cutting video ini. Itu harapan saya sih. Jadi agar tidak berkelanjutan. Takutnya nanti konten kreator tahu yang lain, tahu hajab.
akan hajab Anda nanti. Iya. Untuk para cutting video seperti itu. Jadi kalau dari penerawangan panjenengan Abah ini dalam waktu dekat akan bebas apa ora gitu. Akan bebas apa tidak gitu Mas? Allah bebas ya kan. Insya Allah kita bilang waktu dekat, Insya Allah juga dalam waktu dekat. Kita juga gak bisa, tapi yang pada intinya kita berpositif thinking, kita ikhtiar sama Allah. Dalam waktu dekat Abah akan terlepas dari jeratan-jeratan ini. Entah itu ditangguhkan penahanannya ditangguhkan gitu ya, Mas? penahanannya Oke. seperti itu. Kalau orang baik tuh pasti ada aja fitnahan yang muncul di Iya. diri kita. Gus Samsudin termasuk orang yang baik. Ya jangan Dalam- salah loh, jangan salah para netizen. Kita jangan usah cerita Abah, Rasulullah dulu saja ketika beliau mendakwahkan ya agama Islam ini untuk ajarannya ke seluruh bumi. Iya. Beliau itu mendapatkan cacian. cacian yang Diludahi. dibuang, yang dilempari dengan kotoran manusia, diludahi Tapi di tetap belakang, sabar. tapi tetap sabar. Nah, Dan contoh ini seperti Gus Samsudin ini masuk sabar. Inilah salah satu sifat Rasulullah yang Iya. melekat di seorang manusia hamba Allah. Oke, mungkin sampai situ aja Mas, karena sudah malam ini ya, Iya. kita mau istirahat juga. Jadi itulah intinya untuk netizen, jangan mudahlah terprovokasi. Dan inilah cerita dari awal itu. Jangan melihat percaya langsung dengan potongan. Jadi sampai sini dulu, saya Ahmed dan Mas Roy mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.